Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, sahabat data yang berbahagia, hari ini tanggal 3 Juni tahun 2024, izinkan kami menyampaikan rilis inflasi Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Tadi kita sudah menyaksikan bersama rilis inflasi level nasional dan juga level provinsi. Dan sekarang kami ingin menyampaikan rilis inflasi di Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Ada catatan peristiwa. Yang pertama adalah pasca Idul Fitri. Harga barang dan jasa yang meningkat pada saat Idul Fitri mulai kembali ke harga normal. Ini karenakan adanya demand yang tinggi di hari raya kembali turun mendekati normal. Jadi artinya tidak setinggi demand atau permintaan pada saat hari raya. Yang kedua, musim panen padi. Kabupaten Hulu Sungai Tengah masih dalam musim panen, sehingga harga beras masih terus menurun. Walaupun panen di bulan Mei ini tidak setinggi di bulan April, tetapi di beberapa kecamatan masih terjadi panen. Ini mengakibatkan stok gabah kering giling meningkat, baik itu di petani maupun di penggilingan. Harga gabah di level petani juga mengalami penurunan. Kemudian kami sampaikan inflasi bulan Mei tahun 2004. Bulan Mei ini mengalami inflasi minus 0,78. Artinya Kabupaten Hulu Sungai Tengah mengalami deflasi atau penurunan harga. Kemudian kalau kita lihat inflasi bulan ke bulan itu minus 0,78 atau mengalami deflasi 0,78. Kemudian inflasi tahun kalender ini IHK Mei 2024 dibandingkan dengan IHK Desember 2023 itu mengalami inflasi sebesar 2,20%. Kalau kita lihat kemarin inflasi tahun kalender di bulan April itu nilainya 3,00. Kemudian mantumannya di bulan Mei terjadi deflasi, sehingga sekarang inflasi tahun kalendernya turun menjadi 2,20. Apabila kita lihat grafik di bawah, kita ketahui bahwa perjalanan inflasi mantuman untuk Kabupaten Hulu Sungai Tengah sangat fluktuatif. Ketika naik, naiknya sangat tinggi, ketika turun juga turunnya juga sangat dalam. Diawali bulan Januari terjadi inflasi 1,18. Kemudian Februari terjadi deflasi 0,28. Kemudian naik terjadi inflasi 0,56 dan terus naik di bulan April menjadi 1,51%. Dan sekarang demand-nya sudah kembali normal, terjadi deflasi atau inflasi minus ya. 0,78%. Kalau kita lihat berdasarkan kelompok pengeluaran, mantuman ini dari 11 kelompok pengeluaran hampir semuanya mengalami deflasi atau penurunan harga. Cuma ada 2 kelompok yang mengalami inflasi, selebihnya 8 kelompok mengalami deflasi. Deflasi terdalam itu di kelompok makanan, minuman, dan tembakau dengan inflasinya minus 1,84 dan andilnya minus 0,78. Nah, ini hampir sama dengan mantumannya ya. Yang lainnya itu saling meniadakan, ada yang positif, ada yang negatif. Nah, kita lihat dari 11 kelompok tadi ada 2 kelompok yang mengalami inflasi, yaitu kelompok pakaian dan alas kaki, inflasinya 0,04, tetapi andilnya sangat kecil, jadi mendekati 0. Itu mendekati 0, itu sangat kecil. Kemudian yang mengalami inflasi yang kedua adalah kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya. Itu inflasinya 0,44 dan andilnya 0,03. Selebihnya semuanya mengalami deflasi. Bapak dan Ibu, sahabat data dimanapun Anda berada,
Kalau kita lihat inflasi tahun ke tahun, ini artinya bahwa IHK bulan Mei tahun 2024 dibandingkan dengan IHK bulan Mei tahun 2023. Tadi mantuman sudah mengalami deflasi, tetapi inflasi tahun ke tahun ini mengalami inflasi. Artinya apa? IHK bulan ini, bulan Mei 2024 itu lebih tinggi daripada indeks harga konsumen atau IHK bulan Mei tahun 2023. Jadi inflasi tahun ke tahun bulan Mei ini sebesar 3,34%. Kalau kita lihat grafik di bawahnya, kita ketahui bersama bahwa selama 5 bulan ini, Januari, Februari, Maret, April, dan Mei, ini nilainya di atas target nasional. Target inflasi nasional 2,5%. Di sini targetnya kita melebihi atau di atas target nasional. Diawali bulan Januari, inflasinya sangat tinggi, 5,18. Kemudian agak turun di bulan Februari 3,48, kembali naik sedikit di bulan Maret menjadi 3,68 dan naik di bulan April 4,73. Kemudian di bulan Mei terjadi perlambatan. Inflasinya turun menjadi 3,34. Ini masih dalam rentang yang ditolerir ya, target nasional 2,5% plus minus 1%. Jadi rentangnya antara 1,5 sampai 3,5%. Kemudian apabila kita cermati kelompok pengeluarannya, kita tahu bersama bahwa kelompok yang mengalami atau mempunyai andil inflasi terbesar itu tetap di kelompok makanan, minuman, dan tembakau. Dia inflasinya besar, 4,46 dan andilnya 1,82. Ini artinya dari inflasi tahun ke tahun sebesar 3,34, 1,82 itu berasal dari kelompok ini, dari kelompok makanan, minuman, dan tembakau. Kemudian yang mengalami andil terbesar kedua, yaitu kelompok penyediaan makanan dan minuman restoran. Ini inflasinya 5,64 dan andilnya 0,83%. Kelompok ini yang mengalami kenaikan yaitu nasi dengan lauk dan juga ikan goreng. Kelompok ketiga yang mempunyai andil terbesar yaitu kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya, 0,17% andilnya. Bapak dan Ibu, sahabat data yang berbahagia, kalau kita cermati komoditas-komoditas yang dominan mendorong inflasi, akan kita ketahuan beberapa komoditas. Di sini dari beberapa komoditas yang mengalami kenaikan harga, kami ambil 8 terbesar. Jadi inflasi bulan Mei secara mantuman ini ada beberapa komoditas yang naik, tetapi secara keseluruhan masih kalah dengan penurunan harga. Jadi tadi kan mantuman kita inflasinya negatif nih. Bapak dan Ibu, kita lihat bersama bahwa bila dari gambar ya, semakin besar gambarnya itu berarti semakin besar andilnya. Jadi yang mengalami inflasi kenaikan harga dari bulan ke bulan, dari April ke Mei ya. Ini yang pertama adalah ikan nila. Yang kedua bawang merah, ketiga terong, keempat ikan layang, kelima sawi hijau, keenam emas perhiasan, ikan kembung, dan kelapa. Jadi ini beberapa 8 komoditas yang mengalami kenaikan harga. Kemudian apabila kita lihat pendorong inflasi tahun ke tahun, year to year, year on year maksudnya, year on year, ada 8 komoditas pendorong inflasi. Yang pertama adalah ikan nila, kemudian ikan papuyu, tomat,
ikan sepat siam, bawang merah, nasi dengan lauk, gula pasir, dan ikan goreng. Kemudian selain inflasi yang mengalami kenaikan harga, ada beberapa komoditas yang mengalami penurunan harga atau mengalami deflasi. Ini mantuman bulan ke bulan. April ke Mei mengalami penurunan harga. Dan penurunan harganya itu lebih besar daripada komoditas-komoditas yang mengalami kenaikan harga. Jadi secara mantuman terjadi inflasi minus atau terjadi deflasi. Jadi yang mengalami penurunan harga yang sangat signifikan, yang pertama itu adalah ikan papuyu, kemudian beras, ikan gabus, jagung manis, ikan sepat siam, daging ayam ras, cabai rawit, dan cabai merah. Kemudian secara tahun ke tahun, year on year, komoditas pendorong deflasi, ini ada beberapa, kita ambil 8 yang terbesar. Yang pertama beras. Jadi beras harga tahun ini, bulan Mei ini dibandingkan bulan Mei tahun 2023 mengalami penurunan harga. Jadi beras, ikan gabus, kacang panjang, ketimun, baju muslim wanita, ikan asin telang, cabai rawit, dan tempe. Bapak Ibu, sahabat data yang berbahagia, ringkasan inflasi bulan Mei 2024 sebagai berikut. Yang pertama, pada bulan Mei 2024, secara mantuman terjadi deflasi atau penurunan harga sebesar 0,78%. Secara year on year terjadi inflasi sebesar 3,34%. Kemudian secara year to date terjadi inflasi 2,20%. Yang kedua, penyumbang utama deflasi bulan Mei secara mantuman adalah kelompok makanan, minuman, dan tembakau dengan andil minus 0,78%. Komoditas utamanya adalah ikan papuyu, beras, ikan gabus, jagung manis, ikan sepat siam, daging ayam ras, cabai rawit, dan cabai merah. Kemudian inflasi bulan Mei secara year on year ini ada 4 kelompok terbesar yang mempunyai andil, yaitu kelompok makanan, minuman, dan tembakau, andilnya 1,82%. Penyumbang utamanya ikan nila, ikan papuyu, tomat, ikan sepat siam, bawang merah, dan gula pasir. Yang berikutnya adalah kelompok penyediaan makanan dan minuman atau restoran, andilnya 0,83%. Komoditasnya yaitu nasi dengan lauk, ikan goreng, dan kue kering berminyak. Kelompok berikutnya, kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya, andil 0,17%. Komoditasnya emas perhiasan. Dan terakhir, kelompok perumahan, air listrik, dan bahan bakar rumah tangga, andilnya 0,17%. Komoditas utamanya yaitu bahan bakar rumah tangga atau gas LPG. Bahan tayang dan naskah berita resmi statistik dapat diunduh melalui tautan berikut. Demikian rilis inflasi bulan Mei Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Terima kasih atas perhatiannya. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.